Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah beserta inayahnya, kita semuanya masih diberikan nikmat iman, kita semuanya masih diberikan kesehatan, sehingga kita semuanya dapat melakukan aktivitas dengan keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Bagaimana kabarnya teman-teman sahabat YouTube? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah, dan yang terpenting kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman YouTuber rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya mengkaji suatu kitab yaitu yang berjudul Arba'in An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi. Teman-teman bisa mengikuti kajian saya dari awal sampai akhir. Oke? Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, teman-teman rahimakumullah, sahabat YouTube yang saya banggakan, pada kitab Arba'in An-Nawawi ini membahas kumpulan-kumpulan hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada hadis pertama, ini membahas tentang suatu amalan tergantung daripada niat. Nah, bagaimana isi hadisnya? Mari kita baca bersama-sama teman-teman ya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Nah, ini adalah hadis dari salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya seperti itu teman-teman. Bahwasanya sahabat Umar ini mendengar bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi teman-teman, maksud dari hadis ini adalah niat itu merupakan penentu nilai amalan. Jadi teman-teman kalau sebelum melakukan suatu aktivitas, alangkah baiknya disertai dengan niat yang baik. Karena barang siapa yang berniat yang baik, hasilnya pun akan baik. Insya Allah saya yakin teman-teman YouTube rahimakumullah pasti sebelum melakukan suatu aktivitas, pasti berdoa kemudian niat. Saya yakin seperti itu. Karena apabila suatu amalan tanpa didasari dengan suatu niatan yang baik, maka amalan itu menjadi amalan yang sia-sia. Amalan yang sia-sia itu amalan yang tidak ada artinya. Nah, hadis ini itu menegaskan bahwa niat itu menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu amal
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya amal perbuatan baik dalam hal ini adalah ibadah yang baik maupun perbuatan sehari-hari, bukan melakukan kemaksiatan. Tapi kalau melakukan suatu kemaksiatan tanpa dilandasi dengan niat pun itu juga pasti berdosa. Karena maksiat adalah suatu perkara yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah. Di dalam agama Islam tidak mengajarkan bahwasanya melakukan kemaksiatan itu harus dengan niat. Tidak ada seperti itu. Kalau orang melakukan aktivitas, otomatis pasti dicatat sebagai amal yang jelek, amal yang buruk. Jadi kembali lagi kepada hadis ini, amal perbuatan baik, ibadah maupun perbuatan sehari-hari harus dilandasi niat yang ikhlas. Harus dilandasi dengan niat yang baik. Ya, harus dilandasi dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apapun. Keikhlasan adalah inti daripada niat. Jika niatnya karena Allah lillahi ta'ala, maka amalan tersebut bernilai ibadah. Nah, ini pentingnya niat. Kalau kita melakukan amal ibadah lillahi ta'ala, maka amalan ini dicatat oleh ibadah. Teman-teman sebelum berangkat bekerja misalnya, diniati terlebih dahulu. Niat bekerja untuk mencari nafkah lillahi ta'ala. Maka setiap langkah kita dari rumah menuju tempat kerja kita itu akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika niatnya hanya untuk urusan duniawi, teman-teman, untuk urusan duniawi, bukan lillahi ta'ala, atau untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mencari pamrih, dan lain sebagainya, bukan karena Allah, maka nilai amal tersebut hanya sebatas tujuan duniawi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu niat, karena niat adalah inti dari suatu ibadah. Tanpa niat, ibadah kita akan menjadi ibadah yang sia-sia. Terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau perlu di-share dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ampun. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.